Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Heni Anggraini dengan teman kelompok saya yang bernama Lucy Wulandari. Di sini kami sebagai kelompok 3 dari mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan, yang dimana dalam video kali ini kami akan membahas uji hipotesis dengan menggunakan SPSS. Lanjut, adapun materi yang akan kami bahas tentang uji hipotesis dengan SPSS ini. Nah, untuk yang pertama adapun pengertian uji hipotesis, yang kedua pengujian hipotesis menggunakan SPSS, yang ketiga contoh pengujian hipotesis dengan SPSS dari one sample t-test atau within subject, dan yang keempat contoh uji hipotesis regresi linear menggunakan SPSS. Baik, langsung saja yang pertama kita ke pengertian uji hipotesis. Sebelum melakukan uji hipotesis, maka kita perlu melakukan uji asumsi terlebih dahulu. Apa itu uji asumsi? Uji asumsi bertujuan untuk memastikan bahwa data penelitian telah memenuhi syarat untuk diolah menggunakan teknik statistika. Apabila syarat-syarat uji asumsi telah terpenuhi, maka uji hipotesis dapat dilakukan dalam pelaksanaannya. Nah, uji hipotesis ini dapat bervariasi, disesuaikan dengan tujuan masing-masing dari penelitian. Lanjut, kita ke apa itu hipotesis. Nah, hipotesis adalah suatu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel dan peluang untuk menguji pernyataan mengenai karakteristik dari satu atau lebih populasi. Nah, uji hipotesis ini sendiri merupakan pengujian penentuan apakah hipotesis tersebut ditolak atau diterima, ataupun apakah variabel tersebut independen dengan variabel dependen memiliki pengaruh atau tidak. Maka, dari sini kita ketahui bahwa uji hipotesis ini adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat untuk uji kebenarannya tersebut dinamakan dengan hipotesis atau hipotesa. Adapun tujuan dari uji hipotesis ini sendiri adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah ditolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang dibuat. Nah, uji hipotesis ini juga dapat memberikan kepercayaan dalam diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Lanjut, kita ke apa itu SPSS. SPSS adalah program komputer yang dipakai untuk menganalisis statistika. SPSS ini sendiri ada sejak tanggal 28 Juli 2009, yang dimana SPSS disebut sebagai PASW karena perusahaan ini telah dibeli oleh perusahaan IBM dengan harga 1,2 miliar US dollar. Nah, SPSS ini merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Jadi, SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma mekanik, learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform dari analisis. SPSS sangat populer di kalangan peneliti dan statistikawan. Mengapa? Karena aplikasi SPSS ini dapat membantu melakukan perhitungan terkait data analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Lucy Wulandari dengan NIM 11910724143 dari kelas Kimia 4B, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Heni Anggraini
yaitu mengenai langkah-langkah pengujian hipotesis. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama yaitu melakukan pernyataan hipotesis nul atau HO dan hipotesis alternatif atau HA. Kemudian memilih tingkat nyatanya, mengidentifikasi uji statistik, kemudian merumuskan pembuatan keputusan dan mengambil keputusan, yaitu menerima HO atau menolak HA. Untuk selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai pengujian hipotesis menggunakan SPSS. Sebelumnya, silakan kamu persiapkan aplikasi SPSS dan juga data yang akan kamu uji. Lalu kamu boleh menggunakan SPSS versi apapun. Namun disarankan gunakan versi 21, 22, dan 23 karena ketiga versi tersebut cara pengelolaannya hampir sama. Atau sekarang juga sudah ada yaitu versi 24, 25, dan 26. Gunakan sesuai dengan bit yang tersedia di laptop masing-masing. Sebelum membahas cara input data dalam SPSS, terlebih dahulu buka program SPSS Anda. Saat pertama kali masuk pada program SPSS, akan muncul kotak dialog SPSS for Windows, aktif dan SPSS Data Editor seperti pada gambar berikut. Lalu pilih Open an Existing Data File apabila Anda sebelumnya telah mempunyai file data dengan format save atau format SPSS. Klik Cancel untuk memulai membuat data baru dan mengaktifkan SPSS Data Editor. Setelah data editor aktif, lakukanlah langkah-langkah berikut untuk membuat data baru. Baiklah, kita langsung saja ke contoh soal pertama, di mana di sini kelompok kami akan menguji hipotesis dengan SPSS contoh one sample t-test atau within subject. Nah, contohnya sebagai rata-rata target pencapaian produksi rumput laut di seluruh provinsi adalah 100%. Untuk mengetahui kebenarannya, maka dilakukan sampling data 15 provinsi sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Di bawah soal di mana ada 15 provinsi di mana pencapaian dari berbagai provinsi tersebut bermacam-macam. Next, ke langkah-langkah penggunaan SPSS. Setelah membuka aplikasi SPSS, muncul tab baru, muncul sheet baru, di mana setelah kita klik di data view. Nah, di data view itu kan kosong. Kita masukkan data 15 pencapaian tadi ini dari 15 provinsi ke software SPSS. Nah, di mana ini kolomnya. Tunggu. Ini wilayahnya, di mana wilayah tadi kan ada 15 provinsi. Nah, pencapaiannya masukkan data-data yang bermacam sampai 15 provinsi dari 15 provinsi tersebut. Lanjut, ini adalah tampilan pada variable view, di mana variable view tadi kita ketahui bahwa di sebelah data view. Lanjut, untuk menganalisisnya kita pilih analis pada menu bar. Ini menu analisis. Nah, kemudian kita pilih compare means. Ini yang compare means. Oke, kita klik one sample t-test. Oke, ini contoh dari dialog one sample t-test, dimana kalau kita mau membuka aplikasi SPSS, muncullah gambar seperti ini. Next, kita masukkan variabel capaian pada kotak test variable ini test variable, kita tulis capaian atau capaian. Nah, kemudian kita masukkan 15 di sini kan tadi 15 provinsi pada kotak test value ini. Oke. Nah, kemudian kita klik option sehingga muncul kotak dialog seperti di samping ini. Ini one sample t-test pada option dari kita klik option tersebut muncullah seperti gambar di sebelah ini. Nah, setelah itu kita isi 95% pada confidence interval. Ini confidence interval 95%. Kemudian kita pilih exclude cases, analysis by analysis. Udah, kita klik. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah kita klik continue, muncullah
Output analysis one sample t-test. Yang pertama, sampel statistik, di mana muncul sampel t-test ini. Adapun nilai statistik variabel pencapaian produksi rumput laut tersebut, ini N ini sebagai jumlah sampling 15 provinsi tadi. Min, rata-rata produksi ada 100,050 ton, ini dengan satuan ton, memiliki standar deviasi 15,0229 dan standar error mean 3,8789. Kita lanjut adanya output dari one sample test. Nah, pada gambar ini yang saya lampirkan, pembahasannya itu yang pertama kita hipotesis, ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Maaf ya. Nah, di sini hipotesis nol tuh HO dilambangkan dengan HO, di mana rata-rata pencapaian produksi rumput laut di sini adalah 100 ton. 100 tadi yang kita bahas di slide sebelumnya. Nah, HA hipotesis alternatif di mana rata-rata pencapaian produksi tidak sama dengan 100 ton. Maka diformulasikan seperti ini. Ini sama dengan ini. Ini hanya penulisannya. Oke. Maka adapun ketetapannya di mana tingkat signifikansinya alfa sama dengan 5% sampai dengan 0,05. Adapun daerah kritis di mana HO ditolak jika rumus seperti ini. TO lebih kecil min T kali alfa per 2 V atau TO lebih besar dari T alfa per 2 V. Dimana kita bahas dulu T-tabelnya. Kita kan T-tabel ini adalah dia itu ketetapan nilai dari hipotesis dimanapun. Kemudian nilai T hitungnya ini di sini nilai T hitungnya yaitu 21,926. T-tabelnya hasilnya 1,796. Maka dapat dilihat bahwa T hitung lebih besar dari T-tabel. Maka artinya dari hipotesis ini adalah HO, hipotesis nol, ditolak. Jadi ada perbedaan dari rata-rata pencapaian produksi rumput laut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk materi yang keempat itu ada uji hipotesis regresi linear, di mana uji regresi linear digunakan untuk meramalkan suatu variabel atau variabel dependen berdasarkan pada beberapa variabel lain atau variabel independen dalam suatu persamaan linear, yaitu Y sama dengan A tambah BX sebagai persamaan linear dengan satu variabel independen, dan Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 dan seterusnya sebagai persamaan linear dengan beberapa variabel independen, di mana Y sama dengan variabel dependen dan X sama dengan variabel independen. A sebagai konstanta perpotongan garis sumbu Y dan B sebagai koefisien regresi. Ada dua uji pokok dalam regresi. Pertama itu uji kelinearan dan kedua adalah uji koefisien. Di samping itu ada uji autokorelasi untuk mengetahui kerandoman. Uji autokorelasi ini dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson atau disingkat dengan DW sebagai berikut. Nah, 1,65 lebih kecil dari DW, 2,35 itu tidak terjadi autokorelasi. Tapi kalau 1,21 kecil DW kecil 1,65 atau 2,35 kecil DW kecil 2,79 tidak dapat disimpulkan. Tetapi jika DW kecil dari 1,21 atau DW lebih besar dari 2,79, maka terjadi autokorelasi. Contoh regresi linear satu variabel independen itu, pengamatan dilakukan pada udang putih Lithopenes Paname yang dipelihara di 12 kolam yang berbeda. Masing-masing kolam terdiri dari 45 ekor udang. Nah, di laboratorium
lebih dari 2 bulan sampai tumbuh menjadi juvenil atau masa tumbuhnya mencapai 1,39 sampai dengan 25 gram dan panjangnya itu dapat mencapai 6,25 sampai dengan 38 cm. Dengan kondisi air selama perlakuan, di mana suhu 25 derajat Celcius, salinitas 15 ppt, DO 5,8 sampai 6,5 mg per liter, dan pH yaitu di antara 7,15 sampai dengan 7,87. Untuk perlakuan penambahan kadmium dalam bentuk CDSO 4 mg per liter dengan beda konsentrasi, kemudian diamati dan dicetak survival rate-nya. Kemudian langkah-langkah penggunaan SPSS-nya itu, yang pertama kita masukkan data ke software SPSS terlebih dahulu. Nah, tampilan datanya itu seperti pada gambar berikut. Kedua, klik analis, lalu pilih regression dan klik linear. Maka kotak dialog linear regression akan muncul seperti pada gambar berikut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu masukkan variabel survival rates dalam kotak dependent dan variabel kadmium dalam kotak independent seperti pada gambar. Klik tombol statistik, maka secara default estimates di kotak regression, conversion, dan model fit terpilih. Anda dapat melakukan tambahan uji bila diperlukan. Kemudian langkah yang keempat yaitu klik tombol continue, maka akan kembali ke kotak dialog statistik. Klik option untuk menetapkan tingkat kepercayaan UJF, masukkan nilai tingkat kepercayaan pada kotak entry, kemudian klik continue, dan terakhir klik OK. Nah, keterangan. Dari kolom ini, kolom R di tabel model summary adalah koefisien korelasi persen 0,973 yang menunjukkan tingkat hubungan yang tinggi antara variabel konsentrasi kadmium dan survival rates. Yang kelima itu kemudian dalam tabel ANOVA, output ANOVA itu tabel ANOVA memaparkan uji keliniaran di mana hipotesisnya H0 tidak terjadi hubungan linear antara variabel survival rates dan konsentrasi kadmium. HA terjadi hubungan linear antara variabel survival rates dan konsentrasi kadmium. Jika F hitung kecil dari F tabel, maka HO diterima. Tetapi jika F hitung besar dari F tabel, maka HO ditolak. Atau jika sig kecil alfa, maka HO diterima. Jika sig besar alfa, maka HO diterima, tapi jika sig kecil alfa, maka HO ditolak. Dalam hal ini, asim sig itu 0,000 kecil dari A yaitu 0,05, maka HO ditolak. Jadi terdapat hubungan linear antara konsentrasi kadmium dan survival rates. Untuk gambar koefisien itu output koefisien. Tabel koefisien memaparkan uji koefisien di mana hipotesisnya HO koefisien regresi tidak signifikan, sedangkan HA-nya itu koefisien regresi signifikan. Jika T dihitung kecil dari tabel, maka HO diterima, tapi jika T hitung besar dari tabel, maka HO ditolak. Atau jika sig kecil dari alfa, maka HO diterima, namun jika sig besar alfa, maka HO diterima, tapi jika sig kecil alfa, maka HO ditolak. Asim sig sama dengan 0,000 kecil dari alfa yaitu 0,05, maka HO ditolak. Jadi koefisien regresi signifikan. Model persamaan regresi linear yang terbentuk adalah Y sama dengan 53,909 dikurang 17.339X. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.